وارضاهم وإلى أرواح تابعيهم وتابع التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أولياء الله العارفين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين والصديقين والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى وأسكنه على وفسح جنته وأكرمه الله بمغفرته ورضوانه وحشره الله تعالى في زمرة الأولياء والعلماء والصالحين. وأن الله سبحانه وتعالى أعاد علينا من بركاته ودعاء أسراره ونفعنا بعلومه وحشرنا الله تعالى في زمرته وألحقنا به. ثم إلى روحه ولوالديه وإلى أرواح مشايخه ومشايخ مشايخه وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين من أصولهم إلى فروعهم. ثم إلى أرواح ولوالديهم وإلى أرواح ولوالدينا ووالديكم ووالدكن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وغفر الله لهم ونفعنا بعلومهم وألحقنا بهم. فعلى هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وأكرمنا وارضنا وارض عنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب المراقبة إلى أن قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. InsyaAllah di malam hari ini tentu setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia yang karena perkenannya kita dapat kembali melanjutkan kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Salawat dan salam kita senantiasa limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin membesarkan rasa rindu kita kepadanya, rasa cinta kita kepadanya dengan cara berusaha hari demi hari, waktu demi waktu memperbaiki keadaan kita untuk selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih kita pada bab ini, yakni bab al-muraqabah. Masih pada pertanyaan daripada hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu ardah. Yang selanjutnya wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan agar engkau mengimani dengan yang namanya qadar, khairihi baik yang baiknya, wa syarrihi dan yang buruknya. Al-qadar berasal dari kata-kata qadara yaqdur, qadran. Artinya ukuran. Kadang juga maksudnya itu adalah ketentuan. Jadi qadar itu mungkin kalau kita bisa artikan adalah ketentuan yang terukur. Ketentuannya berasal dari mana? Tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tauhid atau dalam ilmu kalam, ulama memiliki begitu banyak penjelasan tentang ini. Di antara mereka banyak keterangan-keterangan antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas di kita yang kebetulan bermadhab ahlus sunnah wal jamaah dalam bidang akidah, mayoritas kita orang Indonesia, orang Lombok dan terutama orang Melayu, dia bermazhab Asy'ariyah. Di Asy'ariyah kita mendapati rukun yang keenam daripada rukun iman, yakni beriman kepada qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita sebut dengan qada dan qadar. Karena memang dalam Asy'ariyah itu, kaum Asy'ariyin itu membagi qadar itu menjadi dua. Ada qadar yang mubrad,
ada qadar yang namanya mu'allaq. Qadar yang mubram adalah ketentuan Allah di zaman azali. Yang kalau dalam bahasa kita biasa kita sebut dengan qadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kemudian qadar yang mu'allaq, qadar yang terjadi di dalam kehidupan dunia kita ini. Yang datang setelah itu. Inilah qadar yang mu'allaq, inilah yang kata para ulama yang bisa berubah dan bisa dirubah dengan doa. Takdir Allah ini. Tapi ini salah satu pendapat. Masih banyak pendapat yang tentang ini. Wala kulli hal yang jelas adalah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus beriman. Baik yang baiknya maupun yang buruknya. Maksudnya baik di sini adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita atau bagi makhluk lainnya. Sedangkan yang buruk adalah sesuatu yang berlawanan dari kebaikan itu. Jadi apapun yang kita dapati dalam kehidupan dunia ini, semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kita senangi maupun tidak kita senangi. Karena kadang-kadang ada seseorang itu mungkin baginya itu buruk, tetapi bagi Allah itu baik baginya. Maka dalam Al-Quran kita dapati firman Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu khairan katsira. Boleh jadi suatu hari kalian mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi pada apa yang tidak yang tidak menyenangkan itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dulu pernah dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Isa ingin sekali bertemu dengan Nabi Adam. Akhirnya kemudian beliau memohon kepada Allah, maka kemudian dipertemukanlah dengan Nabi Adam. Hal ini diceritakan sendiri oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian bertemulah kedua beliau ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa berkata, engkau Adam ya bapak kami dan lain sebagainya. Engkau lah yang diciptakan oleh Allah, makhluk pertama kali yang diciptakan dengan tangannya sendiri. Diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada beliau, menyebutkan kemuliaan Nabi Adam. Jika bukan karena perbuatanmu, niscaya kita tidak mesti harus berletih-letih di dunia ini. Kita harus senang-senang di surga. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Hanya kemudian Nabi Adam menjawab, membalikkan, kamu Musa, engkau Nabi Musa, Nabi yang paling utama dari Bani Israel. Dan terus-terusnya dipujilah Nabi Musa ini oleh Nabi Adam sesuai dengan haknya. Apa kata Nabi Adam kemudian? Apa pendapatmu terhadap sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum sesuatu itu terjadi? Pada saat itu Nabi Musa terdiam. Ya bagaimana pendapatmu tentang sebuah peristiwa sebelum peristiwa terjadi, tapi ketentuannya sudah ada di dalam ilmu Allah lebih daripada 50.000 tahun. Di situ masih Nabi Musa terdiam dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Hanya kemudian di kita para ulama bilang, semulia-mulia seorang anak, tetap bapaknya jauh lebih mulia. Sepinter-pinter seorang anak, tetap yang lebih pintar itu adalah bapaknya. Maka ini sebuah pelajaran juga agar seseorang itu tidak berbuat durhaka kepada orang tuanya, merasa lebih hebat dari orang tuanya. Cerita ini dipakai oleh para ulama kita sedemikian rupa. Sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang buruk, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk yang kita dapati dalam kehidupan kita. Dan setiap orang itu tidak ada yang tahu ketentuannya. Tidak ada yang tahu ketentuannya. Kapan orang tahu ketentuannya? Sebagian ulama berkata, seseorang itu tahu ketentuannya pada waktu dia sakaratul maut. Saat dia akan berpisah dari dunia ini, disitulah dia kembali tahu ketentuan. Ketentuan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untuknya ketika
dia berada di dalam rahim ibu. Ajalnya seberapa, istrinya berapa, anaknya berapa, hartanya berapa, bagaimana keadaannya dalam kehidupan dunia ini, dia akan dapati ketentuannya pada waktu dia sakaratul maut. Maka tidak ada orang yang ketika sekarat melainkan dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga apa neraka. Ini salah satu di antaranya juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu Allah dalam sebuah syair beliau bercerita tentang qadar ini. Hal ini termaktub dalam kitab beliau Ad-Diwan Syafi'i sebutnya. Kama syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki wahai Allah pasti akan terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Tapi apa yang aku kehendaki, jika engkau wahai Allah tidak berkehendak, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Khalaqtal ibad ala ma 'alimta. Engkau menciptakan semua hamba-Mu itu atas dasar ilmu yang engkau ketahui. Fa fil ilmi yajril fata wal musinni. Maka di dalam ilmu Allah lah semua ketetapan seseorang itu akan berjalan, baik yang fata, yang anak-anak maupun yang sudah lanjut usia. Maksudnya baik di masa kanak-kanak maupun di masa kanak-kanak, maksudnya masa belum dia akil balik maupun di masa setelah dia akhir di usianya. Semua berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza hadaita wa hadza khadalta. Yang ini engkau beri petunjuk, yang ini engkau khadalta, engkau hinakan. Wa hadza a'anta wa hadza lam tu'in. Yang ini engkau bantu, beri pertolongan, yang ini tidak engkau bantu. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza syaqiyyun wa hadza sa'id. Yang ini engkau ciptakan celaka, durhaka, yang ini engkau ciptakan berbahagia, penuh dengan kebahagiaan. Wa hadza qabihun wa hadza hasan. Yang ini engkau ciptakan buruk, yang ini engkau ciptakan baik. Semuanya berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza qawiyyun wa hadza dha'if. Yang ini engkau ciptakan kuat, yang sementara yang ini engkau ciptakan lemah. Itu juga ketetapan Allah. Wa kullun bi af'alihi murtahid. Setiap orang dengan perbuatannya dia harus ditanya dan mempertanggungjawabkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang luar biasa yang terakhir ini. Setiap orang dengan semua yang telah Allah tetapkan, yang tetapkan untuknya, wajib mempertanggungjawabkan amalnya. Dalam kehidupan kadang-kadang kita mendapati sesuatu tidak seperti yang kita ingin. Kadang-kadang ya dosa itu kalau diketahui oleh orang yang berdosa, subhanallah, itu berlian bagi orang yang berbuat ketaatan. Gara-gara perbuatan dosanya, orang yang taat beristighfar. Seorang pendosa menjadi akibat bagi yang lain untuk mendapatkan pahala. Gara-gara dosa ini, dengan istighfar. Ada juga orang gara-gara ketaatannya, orang jadi gedek. Gara-gara ini berbuat bagus, membuat orang lain menjadi iri. Kira-kira mana yang lebih baik? Sebab dosa orang lain mendapatkan pahala, atau sebab kebaikan kita orang lain mendapatkan dosa? Pahala. Ini juga bagian yang perlu kita pikirkan. Masuk dalam bab ini. Ada sobat cerita. Guru Habib Ali Al-Habsyi bercerita. Di antara supir bareng kiai. Kiai teme sorge, supir ada masih mereka. Kemudian datang titah Allah, datang perintah Allah. Suruhnya mindai. Balik, temang kiai mereka, supir temang surga. Cerita Habib Ali Al-Habsyi. Dalam perjalanan pada waktu untuk merubah tempat ini, berdaya di tengah-tengah berpapasan. Gitu ini si kiai ini sopir saya. Si Marwan ini sopir saya katanya. Saya tahu persis perbuatannya. Coba tanya dia. Benar ini? Ya, ini kiai saya. Saya selalu yang membawa dia kemana-mana. Tiang doang nyupirin, tiba-tiba tiang doang nyupirin yang. Ini cerita kayak Al-Habib Ali Al-Habsyi.
Ini kemungkinan Allah ini salah. Masa supir saya masuk surga, saya kok mau menempati tempatnya di neraka? Kan supirku di surga, masa saya kuliah neraka? Mungkin Allah salah, dia begedeh tidak malaikat. Cerita Habib Ali. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kemudian Allah tidak mungkin salah kata malaikat. Ini sudah, enggak. Terus Pak Kiai ini abarannya begedeh. Hanya dilihatkanlah kemudian catatan amal. Begitu nih. Nih si dia jadi kiai. Waktu dia ngajar ngeji, dengan si berdengar ngeji ngantok tinduk. Gara-gara dia ngajar ngeji, mungkin karena terlalu belo ngeji atau anak surahnya dia ngantok tinduk. Enggak. Sementara supir ini setiap kali ngebut dengan si numpang, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gara-gara ngebut nih, gara-gara pegawaiannya ini, penumpang menjadi ingat Allah. Sebab waktu nih gara-gara kiai ngajaran, dengan jadi tinduk lalai mengingat Allah. Memang besar. Hakada. Kembali kepada itu bahwa barang seseorang itu memasuki tempatnya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu. Inilah suatu waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mal fa innakum la tadkhuluna al jannata bi a'malikum." Segeralah kalian berbuat, jangan suka menunda-nunda. Dan tidak bare. Segera beramal. Fa innakum la tadkhuluna al jannata bi a'malikum. Karena kalian itu nanti tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kalian. Hal ini sesuatu yang sangat membuat sahabat terpukul dengan sabda itu. Karena biasanya sabda Rasulullah kalau bersabda itu, kalau berbicara atau mengajar, tidak ada sahabat yang berani memotong pembicaraan. Tapi dalam hadis itu dikatakan qalu, katanya. Mereka beramai-ramai memotong pembicaraan Nabi karena saking kaget. Orang tidak masuk surga dengan amal. Qalu, dan motongnya pun agak kurang adab. Wala anta ya Rasulullah, langsung menunjuk Rasulullah. Tidak juga dengan engkau Rasulullah. Bagaimana dengan dirimu Rasulullah? Apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Maka Rasulullah juga mengatakan begitu. Wala ana. Saya juga tidak masuk surga dengan amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmat. Kecuali Allah itu meliputiku dengan rahmat. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat juga disebutkan ada orang lama sekali, ratusan tahun dia beribadah kepada Allah, terus beribadah, sehingga kemudian dia dimasukkan surga. Allah perintahkan kepada malaikat untuk masukkannya ke surga dengan rahmatnya. Adkhil ibadi al-jannata bi rahmati. Dengan rahmatku masukkanlah hambaku ini ke dalam surganya. Si hamba tidak mau. Ya tidak mau saya Tuhan. Saya ingin masuk surga dengan amal saya. Karena dia merasa amalnya sudah banyak. Karena amalnya dia banyak. Terus ngotot. Dengan rahmatku. Tidak, dengan amal saya ya Allah. Saya ingin masuk surga dengan amal saya. Mungkin pahala jihadnya, pahala dia berzikir. Karena dia merasa dirinya telah melakukan seluruh kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan. Akhirnya kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menimbang nikmat yang Allah berikan dengan amal yang dia lakukan. Coba timbang amal. Sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan gambaran tamsilan yang luar biasa. Beliau berikan contoh dengan nikmat mata. Saran mata kan banyak unsurnya. Ada alis mata, ada bulu mata, ada kelopak mata, ada bahkan ada yang namanya air mata. Coba sekarang air matanya, tanyakan. Seberapa banyak air matanya itu yang tertetes karena takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketuaan diri itu, wanda itu nangis gara-gara dia temu baca Quran sekali. Jarang. Okay. Wanda itu nangis gara-gara dia temu bersedekah sekali. Biasanya itu bersedekah nangis. Wanda jarang. Wanda itu nangis gara-gara abarannya dia temu menjenguk dengan sakit sekali. Dia gara-gara dia temu abarannya menghadiri takziah sekali. Kan jarang-jarang. Juga ketuanin terutama ibu-ibu, Wanda dia nangis gara-gara nonton film India.
Nah itu sering. Bahkan begitulah nikmat Allah jauh lebih luas. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab semua orang, maka dia lakukan dengan keadilannya. Andai semua orang juga oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya, dan itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya, diminta pertanggungjawaban, tapi tidak ada seorang pun yang akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada nikmat iman, nikmat yang namanya bagian daripada rukun yang namanya bagaimana kita beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara kita menyesuaikan qadar ini di dalam kehidupan sehari-hari? Iman kepada qadar Allah ini. Para ulama mengatakan setidaknya di dalam membuktikan keimanan kita kepada qadar Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan yang harus kita lakukan. Pertama, an tu'mina bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli syai'. Engkau meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang segala sesuatu juga itu bagian dari keyakinan tentang qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun kecil, semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, baik yang baik maupun yang buruk. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an tu'mina bi anna Allah kataba maqadira kulli syai' ila qiyamis sa'ah. Engkau yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketentuan daripada segala sesuatu. Segala sesuatu yang akan terjadi itu sampai kedipan mata kita, tarikan napas kita, semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan keluar daripada itu. Tidak mungkin sesuatu itu menimpa kita, melainkan karena sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, adalah an tu'mina bi anna kulla syai'in fahuwa bi masyiatillah. Engkau yakin segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, al-iman bil qadar huwa bi an tu'mina bi anna kulla syai'in makhluqun lillah. Segala sesuatu itu adalah makhluk bagi Allah. Baik zat sesuatu itu, sifat sesuatu itu, ataupun perbuatan daripada sesuatu itu. Semuanya adalah bagian daripada iman terhadap qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada qadar ini membuat kita tenang. Jadi kalau ada yang tidak senang, yang tidak sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita, ya kita tenang saja. Tenang dalam arti kata apa? Kita tahu bahwa itu ketentuan Allah Subhanahu. Kita tidak bisa lari dari ketentuan Allah. Maka pada dalam hal inilah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuh senantiasa memuji urusan orang beriman. Ajaban di amril mukmin, sabar dan tersenyum ketika melihat jemarinya terputus. Orang kaget. Ini kok tidak dia sedih, tidak dia kesakitan, malah dia tertawa melihat jemarinya tersenyum. Ketika beliau tanya, kenapa engkau melakukan itu? Inna halawatal ajr. Sesungguhnya manisnya pahala yang Allah janjikan, yang berikan kepadaku itu, membuat saya lupa tentang betapa sakitnya itu. Maka dalam beberapa riwayat itu, sahabat Abdullah bin Umar, kalau beliau mendapati musibah, sekarang anak beliau wafat gitu, beliau selalu senyum. Beliau menampakkan rasa seperti rasa senang. Ya, maka salah satu di antara keutamaan seseorang itu adalah menyembunyikan musibah yang dialami dengan sana, menampakkan wajah yang menyenangkan. Ini salah satu di antara. Inilah bagian dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qadar Allah itu kita ketahui seperti itu nanti pada waktu kita sakaratul maut. Tapi ada juga ulama untuk mengetahui qadar Allah itu bisa juga. Kata sebagian ulama, semua ketentuan seseorang itu ada di jidatnya. Dan tidak seorang pun ada yang bisa melihat jidatnya sendiri. Kecuali dengan dua hal. Dengan alat bantu. Atau dengan seseorang yang di sampingnya. Kecuali dengan dua hal. Dinarak dengan burung kita ibaratnya. Jidatnya dinarak.
Kecuali dengan dua hal. Pertama dengan bercermin. Maka kalau kita ingin mengetahui ketentuan kita, banyaklah melakukan muhasabah. Disuruh kita untuk melakukan muhasabah. Memuhasabah dan menghitung diri kita. Apakah kita ini cocoknya surga atau neraka? Nah, kalau istilahnya sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum kalian nanti akan diperiksa oleh para malaikat itu. Baru kalian cocokkan. Ketika kita hasil periksa kita dengan yang jujur tentunya. Kita ini sebenarnya layaknya di surga atau di neraka. Kita bisa dengan melakukan muhasabah. Saya gerang biasa melihat dirinya sendiri. Melihat perbuatannya. Betul cocok. Apakah cocoknya di surga atau di neraka? Jadi melihat ketentuan kita itu bisa dilakukan juga dengan cara melakukan muhasabah. Kemudian yang kedua kata para ulama. Bisa juga kita melihat ketentuan kita apa itu. Dengan melihat siapa teman duduk kita. Di mana kita berada. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala berkata, "Anil mar'i la tasal wasal qarin, fa innal qarina bil muqarani yaqtadi." Tentang seseorang jangan tanya dirinya, lihat saja siapa temannya. Teman itu menunjukkan siapa orang. Disinilah kita disuruh untuk berteman dengan orang soleh, orang baik di tempat yang baik. Agar apa namanya? Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Inilah rukun yang keenam daripada rukun iman ini. Nah, para ulama biasanya ada yang menyamakan antara Islam, ada yang membedakannya dengan iman. Ada juga yang menyamakan. Tapi kata para ulama ini pendapat yang paling luar biasa di antara pendapat yang ada. Jika di dalam hadis Nabi atau dalam ayat Al-Quran disebutkan dua-duanya Islam dan iman, maka mesti yang dimaksud itu berbeda. Tetapi jika salah satu yang disebutkan, iman saja yang disebutkan, maka yang dimaksud adalah iman dan Islam itu. Pengertian iman dan Islam itu yang disebutkan secara bersama. Tapi kalau yang disebutkan dua-duanya, maka di situ pasti berbeda maksud. Diberikan contoh seperti dalam surat Al-Hujarat kalau tidak salah, atau Al-Hasr. Qalatil a'rabu aman. Berkata orang Arab Badui itu, amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Nah di sini berarti antara iman, katakan kalian beriman tapi cukup kalian berislam. Pasti yang dimaksud itu iman yang dimaksud di sini berbeda dengan Islam yang dimaksud di sini. Tapi kalau inna dina indallahi Islam misalnya, sesungguhnya agama yang paling Allah ridhoi adalah Islam. Maka yang dimaksud Islam dan iman itu. Islam dan iman. Sebagian ulama mengatakan Islam itu syariat, iman itu tarekat. Di antaranya ada Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Inilah penjelasan kepada kita tentang hal itu, yakni tentang bahwasanya iman itu jumlahnya rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir dan yang terakhir, beriman kepada Tsumma qala Umar radhiyallahu an, akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah aku tentang apa itu ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Umar melanjutkan ceritanya, berkata di sini yang berkata ini adalah yakni tentu malaikat Jibril, akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku sekarang apa itu ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bab kita. yakni engkau menghamba kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini memang buah dari perpaduan antara iman dan Islam. Yang inilah oleh para ulama dalam ilmu tasawuf itu disebut hakikat. Ihsan itu adalah hakikat sesuatu atau yang paling inti dari sesuatu itu. Tapi ada juga sebagian ulama berkata, kalau orang melakukan yang fardu, dia muslim.
dia melakukannya secara istiqomah, sebagaimana maka dia mukmin. Tapi kalau kemudian dia tambah dengan yang sunnah, maka dia termasuk muhsin. Jadi muhsin itu seseorang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya lebih daripada apa yang seharusnya. Dia diperintahkan sholat 5 waktu, dia tambah dengan sholat-sholat sunat, maka dia muhsin. Dia diperintahkan oleh Allah dengan berpuasa, hanya berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tapi dia tambah dengan puasa-puasa sunat, maka dengan melaksanakan puasa-puasa sunat itu, maka dia sudah termasuk muhsin. Dia diperintahkan untuk berzakat, tapi dia tambah lagi dengan sedekah-sedekah, atau dia lebih besarkan lagi jumlah zakatnya melebihi daripada yang Allah perintahkan, maka dia juga termasuk muhsin. Dan muhsin itu paling tinggi tingkatan. Ini yang dikatakan para ulama. Jadi anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, subhanallah. Tentu ini tingkatan yang tinggi. Tidak semua orang bisa. Contoh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setiap beliau berwudu, dalam satu riwayat itu beliau selalu kelihatan pucat. Setiap akan sholat itu selalu pucat. Ketika ditanya, kenapa kamu? Engkau seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Kan setiap disembahyang, gende sembahyang, selalu pucat. Ngetuanin sahabat Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, ini amanah yang dahulu ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi, juga kepada gunung-gunung itu. Dan mereka tidak berani menerima amanah itu. Dan sekarang kita yang menerimanya. Sementara kita tidak tahu apakah kita sudah betul-betul melaksanakan amanah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah ataukah tidak. Betul-betul beliau itu menghadirkan Allah ketika akan melaksanakan sholat. Hal serupa juga dilakukan oleh cucu beliau, Ali Zainal Abidin. Beliau katanya kalau sudah setiap berwudu itu masih berwudu saja, sudah sering pucat, kadang-kadang sering pingsan. Ketika beliau ditanya, kenapa begitu? Kamu tidak tahu dengan siapa sebentar lagi saya akan berhadapan. Begitulah para ulama sedemikian rupa. Mereka menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu. Tetapi memang itu bagian daripada buah daripada Islam kita, buah daripada iman kita. Dalam satu hadis Nabi, baginda kita Rasulullah SAW bersabda, la yazal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, katanya, hatta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Kalau ada seorang hamba, dia setelah melakukan yang fardu, terus dia menambah ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Maka pada saat begitu, aku menjadi pendengaran yang dipakai untuk mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dipakai untuk melihat. Aku menjadi tangan yang dipakai untuk mengambil. Aku menjadi kaki yang dipakai untuk berjalan. Inilah yang mungkin di dalam Al-Quran dikatakan tentang sholat itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sesuatu yang besar. Amanah Allah yang besar, yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lagu itu anteng doang sembahyang. Siapa orang yang khusyuk? Nah, ini memang ulama berbeda. Yang di antara bab al-ihsan itu, yang khusyuk ini adalah seperti yang difirmankan oleh Al-Quran itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi turja'un. Orang-orang yang yakin, yuqinun. Orang-orang yang yakin dia akan bertemu dengan Tuhan. Ente angkat lekan balik, ente berdaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Wa annahu ilaihi turja'un. Dan dia yakin pula bahwa hanya kepada Allah dia akan dikembalikan. Artinya apa? Ketika dia sholat, dia seperti dia tahu apakah dia akan hidup atau. Itu sebabnya salah satu di antaranya sahabat Abu Bakar itu selalu di sujudnya itu beliau mengatakan, jangan-jangan ini terakhir saya sujud, sehingga beliau sering memperpanjang sujud. Apa sebab? Karena tadi itu beliau itu mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak mampu dengan diri kita, yang tentu yang pertama ini tingkatan yang pertama,
Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah, tentu yang tingkatan yang paling tinggi. Mungkin para nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini, ya tingkatan para sahabat, siddiqin, dan seterusnya. Dulu ada satu riwayat, sahabat namanya Harisah bin Malik al-Ansari. Dan hadis tentang imannya Harisah itu sangat masyhur di kalangan para ulama. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Harisah. Ya Harisah, kaifa asbahta? Beliau tanya, wahai Harisah, bagaimana engkau mendapati pagi hari ini? Mungkin keadaan yang gelema ini. Qala Harisah, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Saya pagi hari ini alhamdulillah betul-betul dalam keadaan beriman. Sejatinya dalam keadaan beriman. Beriman sejati-jati dengan iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Harisah, inna likulli qaulin haqiqah. Fama haqiqatu qaulika? Setiap ucapan itu ada hakikatnya, ada buktinya. Apa buktinya? Kalau engkau itu betul-betul beriman. Kalau engkau beriman itu dengan sebenar-benarnya iman. Rasulullah bertanya kepada beliau, fama haqiqatu imanik? Apa hakikat iman? Mana buktinya? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang cukup panjang jawaban. Tapi intinya adalah bahwa apa namanya? Azadtu dunia. Saya ini telah menjauhkan diri saya dari dunia. Dalam arti kata, saya mampu menundukkan nafsu saya tentang dunia. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Karena saya mampu menundukkan nafsu ini, sama saja bagi saya. Apakah batunya atau emasnya. Jadi kita betu barang emas, dia doang. Karena dia sudah apa namanya? Mampu menundukkan nafsu. Ya, kadang-kadang orang emasnya banyak tapi seperti batu. Kadang-kadang satu batu bisa menjadi emas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dengan berdua emas bertumpuk-tumpuk, tapi emasnya dia gunakan hanya untuk berpoya-poya saja. Maka dia sama seperti batu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang dia punya satu batu saja. Lagu batu si berdua ini bau untuk apa namanya? Menutup lubang yang ada di masjid. Mana lebih utama? Batu si seke ini atau emas si luwe ini? Hakad. Ketika seseorang mampu menundukkan nafsu. Wastawa indi dhahabu wa hajaruha. Fa ashartu layali wa adma'tu nahari. Maka karena itulah kata beliau, ashartu layali. Saya menghidupkan malam saya. Saya sedikit tidur di malam hari wahai Rasulullah. Wa adma'tu nahari. Saya membuat diri saya ini kehausan di siang hari. Maksudnya berpuasa. Di malam hari beliau banyak qiyamul lail, sedangkan di siang hari beliau berpuasa. Ini kata beliau. Maka kemudian kata beliau, lanjutan daripada hadis itu, apa kata Harisah kemudian? Ka'anni anzuru ila arsyil, ka'anni anzuru ka'anna al-arsya barizan. Saya ini seakan-akan melihat bagaimana Allah itu membukakan arsy itu, dibentangkan arsy itu di hadapan saya. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawarun. Di arsy itu saya seperti melihat bagaimana penduduk surga itu saling menziarahi satu dengan yang lain. Wa ka'anni asma'u ghawa'a ahli nar. Saya mendengar keluhan penduduk neraka. Ya, kata para ulama ini salah satu. Kemungkinan ketika mendengar jawaban itu, maka Rasulullah berkata, ya Harisah, arabta faltazim. Falzam, fi riwayat. Harisah, kamu telah betul-betul mengerti, memahami makna sebenar-benarnya iman. Maka peganglah itu. Ini diantaranya Imam Harisah yang mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Maka ihsan biasanya oleh orang-orang tasawuf dikatakan itulah yang disebut dengan hakikat. Dalam hal ini Al-Imam Malik mengumpulkan ketiga hal ini, mengatakan man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq. Siapa yang beragama, maksudnya melaksanakan syariat, tetapi dia tidak sampai kepada hakikat, besar kemungkinan dia bisa menjadi fasik. Wa man tahaqqaq wa lam yatasyarra'an faqad tazandaq. Barang siapa yang menekuni ilmu hakikat tetapi tidak melalui jalur syariat, maksudnya ilmu batin saja, lalu dia entah sembahyang entah ingat dah, faqad tazandaq, besar kemungkinan dia akan menjadi seorang yang zindik. Yang zindik orang yang tidak bertuhan. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq.
Tapi barang siapa yang bisa menggabungkan antara keduanya, antara syariat dengan hakikat, insya Allah dia akan mendapati sebenar-benarnya iman. Demikian kata Imam Malik. Soalnya bisa kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مستشابها علينا فنتبع الهوى ونضل ونعوذ بك اللهم أن نموت في طلب الدنيا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة والجماعة وارزقنا حسن الظن بك وصدق اليقين والتوكل عليك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يوم الدين. وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ودعواكم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.